Mungkin pertama boleh perkenalkan dulu Bang. Kenalkan, nama saya Wahyu Mursyid, dari bidang pencegahan dan siapsiagaan sebagai penelaah teknis kebijakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bang, bagaimana memahami terkait konsep komunikasi kebencanaan tuh Bang dalam konteks pelaksanaan program Nagari Tangguh Bencana? Yang pertama, komunikasi kebencanaan kalau yang dari BPBD itu dia ada program kita itu KIE, komunikasi edukasi. Program ini ya seperti sosialisasi informasi peringatan dini, dan ya semacam sosialisasi ke nagari dan penyampaian informasi peringatan dini. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bang, sejak kapan dan bagaimana proses pelaksanaan program Nagari Tangguh Bencana dimulai di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan? Kalau tidak salah itu sudah lama, dari tahun 2016. Cuman ya dalam prosesnya ada maju mundurnya, tergantung dari dia ada dukungan dari NGO. Awalnya ada dari dukungan NGO luar, terus dari BNPB, ya tergantung. Ya awalnya seperti itu dan dilanjutkan oleh BPBD. Kalau NGO itu apa Bang? Ya, dulu itu kalau nggak salah ada yang dari luar itu dia bikin awal-awal itu di Destana itu ada. Nah maksudnya arti NGO, nama panjang NGO itu apa Bang? Itu program dari ya seperti LSM dari luar itu. Berarti kayak organisasi gitu Ya. Bang? Oh. Itu awal-awalnya ada bantuan dari situ untuk membuat program Nagari Tangguh Bencana itu. Itu NGO-nya ASB kalau nggak salah, itu dari yang 2016 itu. Pertanyaan ketiga Bang, apa peran utama BPBD dalam melaksanakan program ini Bang? Khususnya dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Dalam hal komunikasi pada masyarakat ya kita mempunyai tanggung jawab. Pertama itu untuk menyampaikan sosialisasi, itu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara untuk pencegahan atau mitigasi atau kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi kita itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dalam kebencanaan, istilahnya itu kapasitas masyarakat. Nah, jika kapasitasnya ini meningkat, maka resiko dia untuk terkena bencana itu akan menurun gitu. Kan ada berarti yang menyampaikan materi pada saat sosialisasi itu dari BPBD atau fasilitator Bang? Beberapa seperti program yang dari BNPB itu ada dari fasilitator. Yang seperti yang kemarin itu program yang Destana dari BNPB itu dari bantuan dananya dari IDRIP, dana Bank Dunia, itu dikelola oleh BNPB, itu pakai fasilitator. Ada fasilitator provinsi, kabupaten, dan per desa masing-masing. Berarti kalau kayak fasilitator yang per kabupaten Bang, berarti sebelum turun ke lapangan BPBD itu memberikan pelatihan Bang ke fasilitator Bang atau pelatihannya itu langsung dari BNPB. Kalau desa Bang, fasilitator desa? Ya sama, fasilitator desa itu yang fasilitator sama ada pelatihannya, dan juga melalui fasilitator kabupaten kotanya.
maksudnya yang memberikan pelatihan ke fasilitator itu bukan BPBD kabupaten bang? Kalau yang bukan itu dari BNPB langsung, karena kan dana program kegiatannya dari BNPB yang mengelola. Berarti kayak fasilitator tuh bukan orang asli kayak di kabupaten itu bang, atau udah dipilih orangnya sama orang BNPB pusat? Jadi awalnya dia itu orang asli daerah tersebut, jadi dia sebelum program itu jalan dia buka lowongan itu untuk jadi fasilitator. Ya ada seleksinya. Itu biasanya tuh fasilitator tuh dari kalangan apa bang? Kayak emang sebelumnya dia ada jadi PNS atau kayak orang? Bukan dari PNS. Kalau yang fasilitator kabupaten itu ya terbuka sih. Pengalamannya ya kalau nggak salah kalau yang di sini itu ya dia juga ya ada kan ada persyaratannya pengalaman jadi fasilitator juga, tapi bukan dari sebelumnya, bukan dari kebencanaan, tapi dia fasilitator. Berarti kalau untuk peran fasilitator kabupaten itu apa bang? Peran fasilitator Sebagai ya apa? Ya dia yang kan ada beberapa pertemuan tuh program kegiatan Destana yang dari IDRIP itu. Nah dia itu yang mengelola semua kegiatannya, yaitu per 2 minggu apa berapa itu pertemuannya, dan dibantu oleh fasilitator di nagari masing-masing. berarti kalau di fasilitator itu selain mereka melakukan, biasanya sosialisasi itu di mana bang? Di kantor wali nagari atau? Ya, di kantor wali nagari masing-masing. Berarti nggak ada kayak ke rumah warga gitu bang, menyampaikan informasi tentang kebencanaan gitu, yang fasilitator? Kalau untuk program desa tangguh bencana awalnya itu dia itu ada beberapa tahap. Dia itu pertama itu membentuk forum pengurangan risiko bencana nagari, terus membentuk kelompok siaga bencananya. Nah dalam acara itu fasilitator ini adalah yang membekali, melatih orang-orang yang dikumpulkan itu. Nah nanti kalau ke masyarakatnya itu setelah selesai itu baru dia, setelah pembekalan kepada anggota-anggota itu, baru anggota itu yang turun ke masyarakat. Berarti BPBD ngikut serta bang? Ikut beberapa kegiatan kami ikut, dan ikut dalam mengawasi juga. Berarti yang menyiapkan kayak materi itu tetap dari BPBD kan bang? Apa Kalau yang bagian dari BPBD-nya ya dari BPBD, tapi kalau yang terkait program kegiatannya itu dari fasilitator. Pertanyaan keempat bang, bagaimana BPBD mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat terkait kebencanaan? Kebutuhan masyarakat ya, yang pertama kan kita biasa melakukan kunjungan ke nagari-nagari. Yang pertama kita bertanya ke perangkat atau pemerintah nagarinya. Yang kedua ya berdasarkan setelah beberapa kegiatan dilaksanakan kan di situ bisa dilihat di mana kekurangan atau kebutuhan masyarakatnya seperti apa dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Berarti ya dari evaluasi dari kegiatan sebelum-sebelumnya itu kita bisa melihat bagaimana kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat dalam hal komunikasi kebencanaan. Berarti bang kan ada banyak bang nagari yang mendapatkan program nagari tangguh bencana, itu berbeda-beda bang kayak informasi yang disampaikan itu bang, apa sama aja bang kayak? Informasi yang disampaikan ya tergantung tingkatan nagarinya. Jadi kalau pas awal-awal itu ya kayak belum ada aktif itu kita
pendekatan dulu. Kita advokasi untuk melakukan pembentukan pertama itu pembentukan kelompok siaga bencananya. Jatuhnya secara bertahap gitu. Kalau sudah ada kelompoknya, terus baru dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok siaga bencana di negara tersebut. Berarti kalau kayak simulasi itu udah di tahap yang Kalau simulasi itu tahap selanjutnya setelah kelompoknya dibentuk, itu ada SK dari negarinya, terus dilakukan peningkatan kapasitasnya, pelatihan atau sosialisasinya. Nah, setelah mereka itu setelah pemahamannya cukup dan partisipasi mereka itu meningkat dan aktif, baru dilaksanakan seperti acara simulasi. berarti di akhir program Nagari Tangguh Bencana itu apa bang? Kayak ada evaluasinya bang? Apa itu kayak program lanjutan itu bang? Setiap tahun mereka di Nagari itu harus melaksanakan program ini bang? Programnya, tujuan sebenarnya kan program ini kan untuk supaya bagaimana Nagari itu bisa mandiri dalam menghadapi bencana. Ya, kita itu untuk meningkatkan bagaimana mereka itu bisa mandiri. Setelah dilatih itu jatuhnya kan kalau terjadi bencana kan daerah kita luas, bisa kemungkinan ya misalnya yang seperti di Bayang Utara itu akses terputus. Sebelum pemerintahan bisa sampai ke sana, harapannya mereka sudah bisa melakukannya terlebih dahulu, penanganan awal. Kemudian media atau saluran komunikasi apa yang paling sering digunakan untuk menyampaikan pesan kebencanaan bang? Apakah melalui radio bang atau IG? Untuk saat ini yang sering itu, kalau untuk pemerintahan Nagari itu biasanya awalnya itu dari surat edaran dari kepala daerah, misalnya tentang kewaspadaan, peringatan dini, seperti peringatan dini banjir atau kebakaran hutan. Yang kedua itu melalui WhatsApp, melalui grup kita ada grup WhatsApp yang anggotanya itu tergabung dari kelompok-kelompok siaga bencana Nagari. Biasanya penyampaiannya dari situ dan dari IG juga ada. Berarti kalau kayak di Nagari itu bang ada pemberian brosur gitu bang ke rumah-rumah bang, kayak brosur tentang informasi kebencanaan gitu. Ada. Ada bang. Berarti itu tugas fasilitator kan bang? Brosur dari kita ada. Berarti yang buat mengenai misalkan informasi mengenai jalur evakuasi. Iya. Berarti yang bikin dari pihak BPBD bang? Kalau jalur evakuasi Atau misalkan informasi kebencanaan gitu loh bang? ya, informasi dalam kegiatannya itu salah satunya kegiatannya itu mereka ada membuat peta daerah yang rawan, terus jalur evakuasinya. Nah itu bukan dalam brosur tapi dalam seperti apa? Benar. Ya, banner spanduk itu yang dipajang di Nagari atau di depan ya di Nagarinya itu, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana peta dan jalur evakuasinya. Kemudian bagaimana cara memastikan pesan atau informasi mengenai kebencanaan itu sudah dipahami oleh masyarakat bang? Baca. Yang pertama, BPBD menggunakan bahasa, ya kita mencoba untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Misalnya kalau mereka pakai bahasa Minang, kita pakai bahasa Minang. Dan dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyampaian pesan ini, kita coba untuk menyederhanakan istilah-istilah ya, supaya mereka bisa mengerti. Kalau yang terlalu teknis ya
kita gunakan, kita sederhanakan sesuai dengan pemahaman mereka. Setelah itu fasilitator daerah biasanya ada berasal dari nagari setempat, juga ikut menjadi perantara. Kalau tidak ada fasilitator, yang menjadi perantara yaitu wali nagari atau perangkat nagarinya. Yang kedua ya, kita di beberapa nagari ada media visual berupa banner, spanduk jalur evakuasi, dan juga ada rambu-rambu evakuasi, poster dan spanduk semacamnya. Yang ketiga itu biasanya seperti yang tadi, jika fasilitatornya belum ada, kita melakukan pendekatan kepada wali nagarinya, perangkat nagarinya, atau bamus nagarinya, kepala kampung, atau ya tokoh-tokoh lokal seperti Niniak Mama dan masyarakatnya itu. Kemudian pertanyaan ketujuh Bang, sejauh mana pimpinan BPBD itu terlibat langsung dalam kegiatan komunikasi kebencanaan itu Bang? Apakah mereka ikut terlibat langsung atau enggak Bang? Sejauh mana Pertanyaan yang ketujuh, sejauh mana pimpinan BPBD itu terlibat langsung dalam kegiatan komunikasi kebencanaan seperti sosialisasi, simulasi, atau koordinasi lintas lembaga itu Bang? Kalau dalam hal sosialisasi ya kadang itu bergantian antara pimpinan dan anggota yang lainnya. Kalau dalam koordinasi lintas lembaga ini tentu ini yang sangat penting peran pimpinan, terutama kepala BPBD kan. Koordinasi lintas lembaga dengan dinas-dinas lain, TNI, Polri, dan lembaga lainnya itu apalagi dalam penanganan bencana. Berarti Bang, kalau yang menyampaikan materi itu jarang kalau kepala pelaksana ya Bang, kepala pelaksana BPBD Bang? Kalau biasanya anggota kan Bang? Ya biasanya anggota atau fasilitator gitu Bang. Fasilitator. Paling ya dalam koordinasi itu yang paling banyak perannya. Berarti kalau untuk bentuk dukungan dari pimpinan dalam mendorong partisipasi staf dan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana itu Bang, berarti pemimpin itu memberikan tugas job desk untuk masing-masing, misalnya kabid ini Bang tugasnya fasilitator, atau yang mengatur itu kabid Bang? Biasanya kan yang mengatur itu ya tergantung acaranya, ada yang ditunjuk oleh kepala kalaksa, ada yang diatur oleh kabid, tergantung kop acaranya. Seberapa sering BPBD melakukan evaluasi efektivitas mengenai kegiatan sosialisasi itu Bang? Kapan evaluasi kegiatan program itu dilaksanakan gitu Bang? Kalau khusus untuk Destana itu biasanya dia itu ada form penilaiannya, form penilaian PKD. Dari hasil form penilaian itu kita bisa menentukan tingkat ketangguhan desa itu. Dia kan ada tingkat pertama, media, dan utama. Dari itu dia ada banyak pertanyaannya, dan harus ada bukti dukungnya. Dari situ ditetapkan nagari itu berada dalam tingkatan apa, apakah masih pemula, level pertama, ya levelnya. Ada form PKD namanya. Berarti kayak diskusi pasti ada kan Bang, kayak setelah kegiatan terus diskusi dengan fasilitator apa yang harus dilakukan ke depannya. Kalau diskusi dengan fasilitator ada, terutama juga dari diskusi dengan para anggota KSB atau dari pihak nagarinya. Berarti Bang, dalam melakukan sosialisasi itu kan
nggak semua warga kan bang yang ikut serta. Berarti Ya. pemilihannya itu gimana bang? Warga yang pengen atau kayak perangkat nagari atau gimana bang pemilihannya bang? Biasanya yang memilih itu dari KSB-nya atau dari apa negarinya. Kalau yang untuk ke desa, tapi kita juga ada beberapa yang ke sekolah. Berarti yang ke sekolah itu termasuk program Nagari Tangguh Bencana tuh bang? Oh, Atau itu enggak masuk, tapi dia masuk program KIE komunikasi juga, sosialisasi dan komunikasi. Cuman ada beberapa nagari yang setelah mereka mendapat pelatihan pembekalan, mereka itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang terdekat dari di nagarinya. berarti BPBD juga ikut serta bang ke sekolah-sekolah perwakilan atau cuman kayak fasilitator saja? Gitu? Tergantung acara. Kalau yang dari mereka kadang kita ada ikut, kalau ada diundang ada juga yang dari dari kita langsung ke sekolah, itu yang kerjasama dengan sekolah. Tapi kalau yang di Destana itu dari KSB yang telah dilatih itu, mereka melakukan kontribusinya kepada masyarakat seperti di sekolah di sekitar. Dan bang, bagaimana cara BPBD itu mengatur agar kegiatan komunikasi itu selalu menjadi bagian dari setiap kerja program bang? Berarti ada perencanaan gitu bang? Ya, kan di kita itu ada kegiatan KIE, itu salah satu termasuk dalam SPM, standar pelayanan minimum, dan itu wajib untuk dilakukan oleh BPBD. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu wajib minimal dilakukan oleh BPBD, dan ada juga kegiatan simulasi. Baca aja ini bang. Terus pada tahap awal perencanaan, komunikasi kita adalah fondasi awal dari BPBD dalam memulai dengan rapat koordinasi dan penyusunan rencana kerja yang mencantumkan strategi komunikasi. Seperti yang pertama itu mungkin, jadi pada tahap awal itu seperti perencanaan, komunikasi adalah fondasi awal BPBD dalam memulai rapat koordinasi dan penyusunan rencana kerja yang mencantumkan dalam tahap ini seperti yang pertama, kesan utama apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, kita menetapkan sasarannya masyarakat, sasaran kelompok masyarakat apa yang akan kita sasar, seperti nagarika, kelompok remaja atau kelompok rentan. Yang ketiga itu kita menetapkan media apa yang akan kita gunakan, apakah secara langsung tatap muka atau secara digital atau secara media cetak atau visual. Yang ketiga, Mengikut sertakan toko lokal anak bang? ya, kita mengikut sertakan tokoh lokal seperti pemerintah nagari atau fasilitator atau kelompok-kelompok yang sudah ada di daerah tersebut. BPBD juga menyusun jadwal time frame kegiatan komunikasi yang akan dilakukan, seperti RAB dan TOR. Komunikasi adalah menjadi komponen yang diperhitungkan, bukan hanya untuk perlengkapan. Ini memastikan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan jika sempat, tapi merupakan program wajib kita seperti yang ada di dalam SPM. Berarti kalau untuk media sosial BPBD sekarang masih banyak mengenai kayak informasi
bencana atau ada yang terkait dengan program Nagari Tangguh Bencana itu bang? Flyer. Eh, Mayoritas postingan di Instagram Kalau bang. mayoritas ya informasi mengenai kejadian dan peringatan dini. Oh, berarti peringatan dini ada bang? Iya. Iya, masuk ke itu deh, bang. Hambatannya dalam pelaksanaan di lapangan itu bang. Ya, misalkan masyarakat masih ada yang belum paham. Ya, hambatannya itu ya seperti ya di masyarakat kan kita tahu tingkat pendidikan dan tingkat pemahamannya itu berbeda-beda, jadi tidak semuanya bisa kita jangkau karena misalnya dalam satu kelompok itu kan mereka dari berbeda-beda gitu. Berbeda kalau kita misalkan ke sekolah itu kan mereka rata-rata seragam. Kalau dalam kelompok masyarakat itu kan beda-beda, jadi untuk menyesuaikannya itu benar-benar harus diperhatikan itu bagaimana cara masyarakat menangkap informasi yang kita berikan. Berarti kayak masih ada nggak bang masyarakat itu yang percaya misalkan bencana tuh nggak ada tuh itu cuman takdir semata sih itu loh, bang. Masih Ya. yang percaya gitu loh bang terkait penanganan. Ya beberapa satu dua ada yang kita temui seperti itu, tapi setelah kita jelaskan mereka percaya, cuman tetap ya percaya takdir atau itu ya tetap seperti itu sih. Berarti kalau untuk hambatan kan masih banyak kan bang nagari yang belum mendapatkan program itu karena apa bang? Karena keterbatasan anggaran atau? Yang pertama ya dari keterbatasan anggaran, yang kedua kita itu nagari kita ini banyak ya, yang kedua jadi belum bisa kita jangkau seluruhnya dalam jangka waktu 1 tahun, jadi itu dilakukan secara bertahap. Yang kedua ya ada beberapa sebagian kecil penerimaan kan kita awalnya masuk dari nagarinya ya. Kadang penerimaan dari pimpinan nagarinya, yang kesadaran dari pimpinan nagarinya ada beberapa sebagian kecil yang kurang. Berarti kalau mayoritas itu masih di wilayah mana bang nagari yang mendapatkan program kayak yang pesisir pantai atau wilayah rawan banjir atau gimana bang? Atau sekarang masih rata gitu bang? Ada yang di wilayah yang rawan banjir, ada di sekitaran pantai atau gimana? Ya kebanyakan ya di daerah yang rawan tsunami, tapi ada juga di daerah yang rawan, daerah hulu-hulu sungai juga ada, yang tergantung resiko yang ada di nagari masing-masing. Iya. Dalam media bang ya. Pertanyaan yang ketujuh, sejauh mana pimpinan BPBD itu terlibat langsung dalam kegiatan komunikasi kebencanaan seperti sosialisasi, simulasi, atau koordinasi lintas lembaga gitu bang? Kalau dalam hal sosialisasi ya kadang itu bergantian antara pimpinan dan anggota yang lainnya. Kalau dalam koordinasi lintas lembaga ini tentu ini yang sangat penting peran pimpinan, terutama kepala BPBD kan. Koordinasi lintas lembaga dengan dinas-dinas lain, TNI, Polri, dan lembaga lainnya itu apalagi dalam penanganan bencana. Berarti bang kalau yang menyampaikan materi itu jarang kalau kepala pelaksana ya bang, kepala pelaksana BPBD bang. Kalau Biasanya penyampaian anggota kan bang? ya biasanya anggota atau Fasilitator gitu bang. fasilitator. Paling ya
dalam koordinasi itu yang paling banyak perannya. Berarti kalau untuk bentuk dukungan dari pimpinan dalam mendorong partisipasi staf dan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana itu bang, berarti pemimpin itu memberikan tugas job desk untuk masing-masing, misalnya kabit ini bang tugasnya fasilitator atau yang mengatur itu kabit bang? Biasanya kan yang mengatur itu ya tergantung acaranya, ada yang ditunjuk oleh kepala kalaksa, ada yang diatur oleh kabit, tergantung kop acaranya. Seberapa sering BPBD melakukan evaluasi efektivitas mengenai kegiatan sosialisasi itu bang? Kapan evaluasi kegiatan program itu dilaksanakan gitu? Kalau khusus untuk Destana itu biasanya dia itu ada form penilaiannya, form penilaian PKD. Dari hasil form penilaian itu kita bisa menentukan tingkat ketangguhan desa itu. Dia kan ada tingkat pertama, media dan utama. Dari itu dia ada beberapa banyak pertanyaannya dan harus ada bukti dukungnya. Dari situ ditetapkan nagari itu berada dalam tingkatan apa, apakah masih pemula, pertama, ya levelnya. Itu ada form PKD namanya. Berarti kayak diskusi pasti ada kan bang, kayak setelah kegiatan terus diskusi dengan fasilitator apa yang harus dilakukan ke depannya. Ya, kalau diskusi dengan fasilitator ada, terutama juga dari diskusi dengan para anggota KSB atau dari pihak nagarinya. Berarti bang dalam melakukan sosialisasi itu kan nggak semua warga kan bang yang ikut serta, berarti pemilihannya itu gimana bang? Warga yang pengen atau kayak perangkat nagari atau gimana bang pemilihannya bang? Biasanya yang memilih itu dari KSB-nya atau dari apa nagarinya. Kalau yang untuk ke desa, tapi kita juga ada beberapa yang ke sekolah. Berarti yang ke sekolah itu termasuk program Nagari Tangguh Bencana tuh bang? Atau itu enggak masuk, tapi dia masuk program KIE komunikasi juga, sosialisasi dan komunikasi. Cuman ada beberapa nagari yang setelah mereka mendapat pelatihan pembekalan, mereka itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang terdekat dari di nagarinya. Berarti BPBD juga ikut serta bang kayak ke sekolah-sekolah perwakilan atau cuman kayak fasilitator saja bang? Tergantung acara. Kalau yang dari mereka kadang kita ada ikut, kalau ada diundang ada juga yang dari kita langsung ke sekolah, itu yang kerjasama dengan sekolah. Tapi kalau yang di Destana itu dari KSB yang telah dilatih itu, mereka melakukan kontribusinya kepada masyarakat seperti di sekolah di sekitar. Okay. Bang, bagaimana cara BPBD itu mengatur agar kegiatan komunikasi itu selalu menjadi bagian dari setiap kerja program bang? Berarti ada perencanaan gitu bang? Ya, kan kita itu ada kegiatan KIE, itu salah satu termasuk dalam SPM, standar pelayanan minimum, dan itu wajib untuk dilakukan oleh BPBD. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu wajib minimal dilakukan oleh BPBD, dan ada juga kegiatan simulasi. Baca aja ini bang. Terus pada tahap awal perencanaan, komunikasi kita adalah fondasi awal dari BPBD dalam memulai dengan rapat koordinasi dan penyusunan rencana kerja yang mencantumkan
strategi komunikasi. Seperti yang pertama itu mungkin Iya, Bang. Apa? jadi pada tahap awal itu seperti perencanaan komunikasi adalah fondasi awal BPBD dalam memulai rapat koordinasi dan penyusunan rencana kerja yang mencantumkan dalam tahap ini seperti yang pertama kesan utama apa yang ingin disampaikan, yang kedua kita menetapkan sasarannya masyarakat, sasaran kelompok masyarakat apa yang akan kita sasar seperti nagarika, kelompok remaja atau kelompok rentan. Yang ketiga itu kita menetapkan media apa yang akan kita gunakan, apakah secara langsung tatap muka atau secara digital atau secara media cetak atau visual. Yang ketiga Mengikut sertakan tokoh lokal anak Bang. ya kita mengikut sertakan tokoh lokal seperti pemerintah nagari atau fasilitator atau kelompok-kelompok yang sudah ada di daerah tersebut. BPBD juga menyusun jadwal time frame kegiatan komunikasi yang akan dilakukan seperti RAB dan TOR. Komunikasi adalah menjadi komponen yang diperhitungkan bukan hanya untuk perlengkapan. Ini memastikan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan jika sempat, tapi merupakan program wajib kita seperti yang ada di dalam SPM. Berarti kalau untuk media sosial BPBD sekarang masih banyak mengenai kayak informasi bencana atau ada yang terkait dengan program Nagari Tangguh Bencana itu Bang? Flyer. Mayoritas postingan di Instagram Kalau Bang? mayoritas ya informasi mengenai kejadian dan peringatan dini. Oh, berarti peringatan dini ada Bang? Ya. Masuk ke itu lah Bang. Hambatannya dalam pelaksanaan di lapangan itu Bang? Ya, misalkan masyarakat masih ada yang belum paham. Ya, hambatannya itu ya seperti ya di masyarakat kan kita tahu tingkat pendidikan dan tingkat pemahamannya itu berbeda-beda, jadi tidak semuanya bisa kita jangkau karena misalnya dalam satu kelompok itu kan mereka dari berbeda-beda gitu. Berbeda kalau kita misalkan ke sekolah itu kan mereka rata-rata seragam. Kalau dalam kelompok masyarakat itu kan beda-beda, jadi untuk menyesuaikannya itu benar-benar harus diperhatikan itu bagaimana cara masyarakat menangkap informasi yang kita berikan. Berarti kayak masih ada nggak Bang masyarakat itu yang percaya misalkan bencana tuh nggak ada tuh itu cuman takdir semata sih gitu loh Bang. Masih yang percaya gitu loh Bang terkait penanganan. Ya beberapa 1-2 ada yang kita temui seperti itu, tapi setelah kita jelaskan mereka percaya, cuman tetap ya percaya takdir atau itu ya tetap seperti itu sih. Okay. Berarti kalau untuk hambatan kan masih banyak kan Bang nagari yang belum mendapatkan program, itu karena apa Bang? Karena keterbatasan anggaran atau? Yang pertama ya dari keterbatasan anggaran, yang kedua kita itu nagari kita ini banyak ya, yang kedua jadi tidak bisa belum bisa kita jangkau seluruhnya dalam jangka waktu 1 tahun, jadi itu dilakukan secara bertahap. Yang kedua ya ada beberapa sebagian kecil penerimaan kan kita awalnya masuk dari nagarinya ya. Kadang ya penerimaan kadang
penerimaan dari pimpinan nagarinya, yang kesadaran dari pimpinan nagarinya ada beberapa sebagian kecil yang kurang. Berarti kalau mayoritas tuh masih di wilayah mana bang, nagari yang mendapatkan program kayak yang pesisir pantai atau wilayah rawan banjir atau gimana bang? Atau sekarang masih rata gitu bang? Ada yang di wilayah yang rawan banjir, ada di sekitaran pantai atau gimana? Ya kebanyakan ya di daerah yang rawan tsunami, tapi ada juga di daerah yang rawan, daerah hulu-hulu sungai juga ada, yang tergantung resiko yang ada di nagari masing-masing. Kemudian dalam media itu belum bang, om banyak bang. Ini belakang. Halo om. Iya om. Pertanyaan lain om. Aja. Jadi om. Ya om. Pertanyaannya bang. Ada nggak bang kayak di media sosial keinginan yang ingin dilakukan gitu loh bang, kayak misalkan BPPD berencana membuat kayak melakukan live gitu loh bang untuk menyebarkan informasi mengenai kebencanaan, atau secara rutin pengen memberikan, kalau sekarang kan masih kayak kejadian-kejadian kan bang, secara sekarang tuh kayak emang benar-benar mengenai informasi kebencanaan itu bang, kayak kalau BPBD provinsi kan terstruktur nak bang, kayak gitu bang. Ya keinginan kita untuk hal tersebut tentu ada, cuman dalam kondisi sekarang itu kita keterbatasan SDM untuk melakukan keterbatasan pegawai untuk melakukan untuk pengelolaan media sosial. Kita sangat keterbatasan pegawai yang bisa melakukan yang benar-benar mengelola medsos. Oke.